Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 dengan mata kuliah Material Teknik Elektro dengan judul Ketidaksempurnaan Bahan Padat. Sebelumnya kami perkenalkan diri, saya sebagai moderator, saya sendiri April Diva, kemudian Maili Husnul Musfikoh, Yogi Ramadhani, Marcel Ade Satria, dan Alif Kausar. Di sini kami membahas tentang ketidaksempurnaan bahan padat. Sebelum kami membacakan atau berdiskusi tentang judul ini, tampilkan dulu referensi yang kita ambil untuk materi ini. Silakan Marcel, tampilkan. Nah, apakah terlihat? Judul dari buku ini yaitu terlihat Marcel. Judul dari buku yang kita ambilnya itu Fisika Zat Padat, penulisnya Profesor Dr. Timbangen Sembiring, MSc, Ridwan Yusuf Lubis, MSc, Haryati Lubis, MSc, Dr. Indri Dayana, dan diterbitkan oleh Guepedia. Lanjut Marcel, balik lagi ke ini, PPT-nya. Marcel, nah sip. Kemudian kami bahas tentang ketidaksempurnaan bahan padat. Selanjutnya, Maili, dipersilahkan. Silakan untuk Maili untuk membacakan. Sepertinya Maili gangguan. Oke, sementara menunggu Maili, mungkin bisa digantikan dengan Yogi. Silakan Yogi. Oke, baik, terima kasih banyak Chandra. Izin menjelaskan ketidaksempurnaan kristal. Dalam kenyataan, kristal tidaklah selalu merupakan susunan atom-atom identik yang tersusun secara berulang di seluruh volumenya. Kristal biasanya mengandung ketidaksempurnaan yang kebanyakan kisi-kisi kristal merupakan suatu konsep geometris. Maka ketidaksempurnaan kristal juga diklasifikasikan secara geometris. Kita mengenal ketidaksempurnaan berdimensi 0, yaitu ketidaksempurnaan titik. Ketidaksempurnaan berdimensi 1, yaitu ketidaksempurnaan garis. Ketidaksempurnaan berdimensi 2, yaitu ketidaksempurnaan bidang. Selain itu, ketidaksempurnaan volume dan juga ketidaksempurnaan pada struktur elektron. Mungkin dari saya cukup, moderator. Dikembalikan ke moderator. Baik, terima kasih untuk Yogi. Kemudian selanjutnya, Saudara Alif, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Sambung salam. Ketidaksempurnaan titik terjadi karena beberapa sebab, seperti ketiadaan posisi dalam kristal yang sempurna, hadirnya atom asing atau atom matriks yang berada pada posisi yang tidak semestinya. Selain itu, ada ketidaksempurnaan kristal ionik. Dalam kristal ionik, kation meninggalkan tempat di mana seharusnya ia berada dan masuk ke tempat kosong yang ditinggalkan, dan kation yang meninggalkan disebut ketidaksempurnaan Frenkel. Jika kekosongan kation berpasangan dengan kekosongan anion, pasangan ini disebut ketidaksempurnaan Schottky. Cukup. Baik, terima kasih untuk Saudara Alif. Kemudian selanjutnya akan dibacakan oleh Marcel.
Ya, sambung salam dari saya. Dislokasi ini merupakan ketidaksempurnaan kristal karena penetapan atom yang tidak ada pada tempatnya yang semestinya. Terus diskolasi ini menyatakan dengan vektor Barger yang menggambarkan baik besar maupun arah dislokasi suatu unitan atom ke atom mengelilingi sumbu dislokasi akan terputus oleh vektor Barger. Lalu ada keadaan kristal di mana material zat dapat diskualifikasikan berdasarkan keteraturan di mana atom atau ion tersebut secara teratur antara atom yang satu dengan yang lainnya, atau kristal seperti intan. Contohnya, saya kembalikan lagi kepada moderator. Marcel dipersilahkan. Oke, terima kasih untuk saudara Marcel. Kemudian akan dibacakan selanjutnya dari Maeli. Maeli dipersilahkan. Terima kasih buat waktunya, moderator. Bisa next slide. Dan di sini saya akan melanjutkan mengenai material dari kristalin sendiri. Itu merupakan suatu kondisi di mana atom terletak dalam susunan yang berulang dalam jarak atomik yang besar. Oleh karena itu, muncullah urutan yang panjang, seperti pada saat terjadi proses pemadatan atau solidifikasi, atom-atom akan menempatkan diri mereka sendiri ke dalam pengulangan pola 3 dimensi, di mana masing-masing atom akan terikat dengan atom tetangga yang letaknya sangat dekat. Next. Oke, untuk ketidaksempurnaan juga bisa disebabkan oleh adanya elektron valensi atau bagian elektron atom kulit terluar. Itu bisa mempengaruhi sifat-sifat bahan seperti yang pertama itu menentukan sifat kimia, kedua menentukan sifat ikatan antar atom, ketiga menentukan sifat daya hantar bahan, dan yang keempat menentukan sifat optis bahan. Sedangkan untuk massa atom sendiri itu hanya mempengaruhi kerapatan dan panas jenis saja. Nah, selebihnya saya kembalikan lagi ke moderator. Baik, terima kasih untuk saudari Maeli. Kemudian setelah membacakan materi ya, atau kita berdiskusi, sekarang ada sesi tanya jawab. Silakan untuk teman-teman yang ingin bergabung bareng-bareng itu. Silakan yang mau bertanya. Silakan untuk teman-teman yang ingin bertanya. Sekarang waktunya sesi. Izin bertanya, moderator. Silakan. Halo, moderator, izin bertanya. Silakan yang ingin bertanya. Oke, terima kasih moderator. Teman-teman semua izin bertanya. Yogi kurang sedikit ngerti sih, apakah ada itu jenis cacat apa saja itu yang ada pada material solid, pada kristal. Cukup moderator dan teman-teman. Baik, silakan untuk teman-teman dijawab ya. Izin menjawab, moderator. Ya, untuk jenis cacat sendiri dari bahan padat itu ada cacat titik, di mana cacat titik ini
terbagi lagi menjadi dua, itu di mana yang pertama itu dalam kondisi kekosongan yang terdapat kristal yang sempurna dengan susunan atom yang teratur, tetapi dalam kristal tersebut temperatur kristalnya itu cukup tinggi, di mana atom-atom bergetar dengan frekuensi tertentu dan secara acak dapat meninggalkan kisi. Lokasi kisi yang ditinggalkan juga disebut sebagai vakansi atau kekosongan. Kemudian ada intersisial penekanan atau penumpukan atom intersisial adalah atom disebut self-interstitial. Kemudian ada lagi tadi yang ketika kekosongan kation akan berpitu ada kedasan dan kation yang meninggalkannya. Gitu. Baik, apakah ada gimana dengan jawabannya? Oh, sudah ya. Ada yang bertanya lagi atau sudah dicukupkan saja? Dari saya cukup. Cukup. Baik, kalau dirasa cukup, saya akan membacakan kesimpulan pada diskusi hari ini. Yang pertama kita akan membahas ya ketidaksempurnaan bahan padat. Dalam kenyataannya kristal tidak hanya selalu merupakan susunan atom-atom identik yang tersusun secara berulang di seluruh volumenya. Kristal biasanya mengandung ketidaksempurnaan yang kebanyakan terjadi pada kisi-kisi kristal. Yang kemudian ketidaksempurnaan titik. Ketidaksempurnaan titik terjadi karena beberapa sebab, seperti ketiadaan atom matriks atau atom yang seharusnya ada pada suatu posisi dalam kristal yang sempurna. Kemudian ada dislokasi. Dislokasi merupakan ketidaksempurnaan kristal karena penempatan atom yang tidak pada tempat yang semestinya. Dislokasi dinyatakan dengan vektor Burger yang menggambarkan baik besar maupun arah dislokasi. Material zat padat dapat diklasifikasikan berdasarkan keteraturan, di mana atom atau ion tersusun, seperti intan. Kemudian elektrovalensi atau elektron terluar banyak mempengaruhi sifat-sifat bahan, seperti menentukan sifat kimia, menentukan sifat ikatan antar atom, menentukan sifat daya hantar bahan, dan menentukan sifat opti bahan. Saya rasa kesimpulan pada hari ini cukup ya, teman-teman. Terima kasih juga untuk teman-teman yang sudah hadir dalam diskusi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.